Selamat datang kembali di channel Bar71. Saya akan mengulas cerita film India lagi, berjudul Gaya Kudu. Gaya Kudu adalah sebuah film romantis yang dirilis tahun 2019. Disutradarai oleh Kamal G dan dibintangi Ali Reza sebagai Siddhans dan Sriya Sharma sebagai Akshara. Film ini mengisahkan tentang perjalanan cinta anak seorang pengemis. Anak pengemis yang sukses namun memiliki kisah cinta penuh perjuangan dan pengorbanan. Bagaimana kisah lengkapnya? Oke, mari kita mengulasnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda tampan yang sedang patah hati. Dia akan menumpahkan semua keresahan hatinya dalam surat yang akan dia kirimkan untuk wanita yang telah membuat dia patah hati. Namun dia kesulitan dari mana akan memulai menulis surat itu. Pemuda ini adalah Siddhans. Akhirnya coretan di kertas itu dimulai dengan kisah hidupnya. Seorang wanita pengemis terlihat akan melahirkan. Setelah bayinya lahir, wanita itu meninggalkan bayinya begitu saja di trotoar. Bunyi bel dan suara kereta api membangunkan bayi itu. Bayi itu menangis, namun tidak ada orang yang mau mengambilnya. Seorang pengemis tua datang dan menggendong bayi itu. Siddhanjani peru petti. Bayi tersebut dirawatnya dan diberi nama Siddhans. Siddhans hidup dalam asuhan pengemis tua itu dan dipanggilnya kakek. Suatu waktu saat mereka makan, Siddhans bertanya tentang ibunya. Kakeknya malah memberikan sebuah harmonika dan katakan, harmonika itu akan menjadi pengganti ibunya. Jika kamu lapar, harmonika itu akan memberi kamu makan. Jika kamu mengantuk, itu akan menjadi lagu pengantar tidur. Jika kamu sedih, itu akan menghiburmu. Siddhans kemudian diajari kakeknya meniup harmonika itu. Suatu hari saat bangun pagi, kakeknya telah meninggal. Siddhans terpaksa jalani hidup sendiri tanpa kakeknya. Saat Siddhans lapar, dia teringat pesan kakeknya dan meniup harmonika itu. Orang-orang datang dan memberinya uang. Suatu waktu Siddhans diajak seorang pria, bergabung dengan sebuah sekolah untuk anak-anak terlantar. Sekolah itu adalah Vizag Missionary School. Siddhans belajar di sana, dan musiknya tumbuh bersama kehidupannya. Dia bertumbuh menjadi seorang musisi yang cerdas. Siddhans telah menjadi seorang pemuda tampan, bersuara merdu, dan menguasai beberapa alat musik dengan baik. Siddhans bersyukur, karena Tuhan telah memberinya sebuah kehidupan yang baik, dan pasti memiliki masa depan. Di tempat lain di kota itu, terlihat seorang gadis cantik sedang bermain dengan keponakannya bernama Chinu. Gadis itu adalah Akshara, anak seorang pengusaha kaya. Akshara sedang berada di kampus bersama teman-temannya. Mereka membincangkan seorang teman mereka yang punya banyak pacar. Mereka bertanya kepada Akshara tentang pacarnya dan dia katakan punya 4 orang pacar, padahal sama sekali dia belum punya pacar. Ini adalah ayah Akshara seorang pengusaha kaya, dia memarahi resepsionis di kantornya, karena berpakaian tidak sesuai dengan yang dia mau. Dia meminta agar resepsionis itu harus memakai sari. Siddhans dipanggil pastor, dan diberitahu bahwa akan diadakan India Idol, dan Siddhans disuruh untuk mengikutinya. Ini adalah kesempatan bagi Siddhans, untuk mengejar impiannya menjadi seorang penyanyi terkenal. Singkat cerita, Siddhans akhirnya lolos dan menjadi idola India baru. Siddhans diwawancarai di sebuah stasiun TV. Akshara sedang menonton siaran itu sambil tersenyum senang. Mengapa dia tersenyum senang? Siddhans adalah idolanya juga. Penyiar bertanya tentang ibu Siddhans dan dia katakan, dia adalah seorang yatim piatu, ibunya melahirkan dia di peron kereta api dan meninggalkannya di sana. Siddhans kemudian menceritakan kisah hidupnya. Pastor mengingatkan Siddhans bahwa, sangat sulit mendapatkan keberhasilan dan sebuah ketenaran sebagai seorang musisi. Tetapi sangat mudah untuk kehilangannya, karena itu harus menjadi seorang musisi yang profesional dan bekerja keras. Siddhans kemudian diberikan rumah dan mobil, atas keberhasilan yang dia raih. Siddhans juga mendapatkan tawaran untuk bernyanyi pada film-film terbaru yang akan diproduksi. Terlihat ayah Akshara pergi ke sebuah peragaan busana, ternyata ada selingkuhannya di sana. Dia sangat marah melihat Akshara ada di situ, dan melakukan peragaan busana. Akshara dipaksa ayahnya pulang, dan kemudian dia dimarahi habis-habisan. Ibunya juga kena damprat karena dianggap tidak becus mengurus Akshara. Akshara memberikan penjelasan kepada ibunya, bahwa dia sebenarnya tidak ingin menjadi model, tetapi temannya Sweta yang adalah seorang model memaksa agar dia melakukan semua itu, dikarenakan dia tidak sempat hadir dalam acara tersebut. Saat di kamar, Akshara marah-marah dan tidak mau makan. Chinu keponakannya malah menasehati bibinya itu. Dia bilang Sweta lah yang harus dimarahi bukan bibinya Akshara. Dia kemudian mengambil telepon Akshara dan bermaksud menelpon Sweta. Karena dia menekan tombol sembarangan, malah yang tersambung adalah nomornya Siddhans. Siddhans menerima telepon dari Chinu, karena Chinu cerewet bicaranya, Siddhans jadi suka ngobrol dengannya. Chinu marah-marah, padahal salah sasaran.
Melihat hal itu Asyara mengambil telepon dan bicara, barulah diketahui teleponnya salah sambung. Mereka berdua akhirnya bicara dan terlihat akrab. Mereka ngobrol dengan asiknya, tanpa sadar sudah 2 jam. Si Dans memperkenalkan dirinya sebagai Sidu. Asyara yang tadinya tidak mau makan, tanpa sadar makan sambil bicara dengan si Dans. Akhirnya mereka bersepakat jadi teman. Dan Asyara ingatkan hanya teman saja tidak boleh lebih, dan mereka hanya berteman lewat telepon. Si Dans didatangi temannya Cakri. Rupanya temannya akan menikah. Dia memberikan undangan untuk si Dans. Cakri meminta agar si Dans bernyanyi di acara pernikahannya. Pagi itu Asyara ditegur ayahnya karena nilai mata kuliahnya banyak yang buruk. Ayah Asyara akan ke Delhi. Dia ingatkan istrinya agar pergi ke acara pernikahan Cakri. Rupanya Cakri adalah keponakan mereka. Asyara dan ibunya pergi ke acara pernikahan itu. Asyara sangat senang karena idolanya si Dans bernyanyi di acara pernikahan itu. Mereka menari dan bergoyang bersama, tetapi tidak saling mengenal satu sama lain. Pulang dari acara nikah, Asyara menelpon Sidu. Asyara menumpahkan semua kegembiraannya. Dia bilang, dia bertemu idola India baru, si Dans. Si Dans terkejut, tetapi senang. Asyara melanjutkan, saya juga berjoget dengannya. Si Dans menebak siapa Asyara dari gadis-gadis yang bergoyang dengannya. Asyara melanjutkan, saya bahagia bicara denganmu, tetapi lebih bahagia saat mendengar lagu-lagu si Dans. Si Dans bertanya, dan Asyara bilang dia mencintai semua lagu si Dans. Si Dans adalah idolanya. Saya juga mengirim SMS untuk mendukung si Dans. Si Dans hampir saja menyampaikan jati dirinya, tetapi hati kecilnya mengingatkan agar jangan dilakukan karena masih terlalu dini. Si Dans kemudian bilang, saya juga penggemar beratnya. Dia meminta agar Asyara mau memperkenalkan si Dans padanya. Asyara spontan berjanji untuk memperkenalkan si Dans, tanpa dia tahu Sidu dan si Dans adalah orang yang sama. Apakah yang akan terjadi? Nonton video ini sampai selesai. Terlihat Asyara dan keluarganya mengunjungi rumah pamannya. Anak pamannya sepupu Asyara Arafin, baru pulang setelah menyelesaikan pendidikan IS-nya. Rupanya Asyara dan Arafin adalah teman kecil dan mereka telah dijodohkan. Setelah mereka pulang, Asyara menelpon Sidu. Dia menceritakan tentang kesibukannya beberapa hari ini. Sidu ingatkan tentang janji Asyara untuk mempertemukan dia dengan si Dans. Asyara mengiyakan, tetapi setelah itu dia jadi lemas, karena tidak tahu bagaimana caranya bisa menghubungi si Dans. Di kampus, Asyara terlihat bingung, teman-temannya bertanya dan Asyara menceritakan masalahnya. Seorang temannya menyarankan untuk dia bertemu Cakri sepupunya, yang baru menikah, karena sepupunya dekat dengan si Dans. Mereka kemudian bertemu Cakri. Cakri menelpon si Dans dan janji bertemu pun terjadi. Besoknya, Asyara dan teman-temannya bertemu si Dans di kafe dekat pantai. Si Dans terpesona dengan kecantikan Asyara. Mereka kemudian berkenalan. Asyara menelpon Sidu, tapi sayang, Sidu tidak dapat dihubungi karena handphonenya mati. Si Dans hanya menatap Asyara dan cinta mulai tumbuh di hatinya. Si Dans menanyakan tentang keberadaan Sidu dan Asyara bilang, handphonenya tidak aktif. Karena Sidu tidak bisa dihubungi, mereka berdua berdiri sambil menatap teman-teman Asyara yang sedang makan dengan lahap sambil tertawa. Pada kesempatan itu si Dans memuji kecantikan Asyara, Asyara tersipu dan tertawa. Si Dans telah memberi isyarat bahwa dia menyukai Asyara. Asyara meminta maaf karena Sidu tidak bisa dihubungi, mereka kemudian bertukar nomor telepon, agar bisa saling menghubungi jika akan bertemu. Si Dans memberikan nomor handphonenya yang lain lagi, bukan yang dia gunakan sebagai Sidu. Si Dans pamitan dan pulang, dalam perjalanan pulang barulah handphonenya diaktifkan. Asyara menelpon dan marah-marah, dia bilang, Sidu membuat dia seperti orang bodoh di depan si Dans hanya tertawa. Si Dans minta maaf dan beralasan, dia sedang dalam wawancara pekerjaan karena itu handphonenya dimatikan. Mereka kemudian berjanji untuk nanti bicara lagi dan telepon diputus. Saat Asyara sedang bermain tenis, si Dans menelpon, si Dans katakan dia bebas besok dan meminta Asyara untuk menelpon temannya Sidu agar mereka bisa bertemu. Padahal, itu hanya akal-akalan si Dans saja, agar bisa bertemu Asyara. Saat di rumah Asyara menelpon Sidu, yang sebenarnya adalah si Dans. Dia bilang Tuhan mendengar doamu dan memberi kesempatan kedua untuk bertemu si Dans. Si Dans berpura-pura sangat senang. Asyara menegaskan agar Sidu benar-benar harus datang. Singkat cerita, Asyara dan si Dans bertemu lagi, tetapi tentu saja Sidu tidak datang. Kesempatan itu tidak disia-siakan si Dans, dia menyatakan cintanya kepada Asyara. Ayah Asyara ada di situ dengan kliennya. Dia mendengar obrolan dua sejoli di belakangnya. Karena saling membelakangi dia tidak tahu bahwa itu adalah anak perempuannya. Asyara tidak menjawabnya malah berlari ke toilet dan bergembira di sana, karena dia sangat senang. Asyara juga mencintai si Dans, saat dia telah putuskan untuk memberikan jawabannya kepada si Dans, hal yang tidak terduga terjadi. Di luar toilet, Asyara bertemu ayahnya dan langsung disuruh pulang. Si Dans tak sabar menunggu Asyara keluar dari toilet. Dia didatangi seorang wanita penggemarnya.
Saat dia berbalik, Sidans melihat Asyara sedang berjalan pulang. Sampai di rumah, Asyara berlompat kegirangan. Dia kemudian menelpon Sidu. Sementara itu di rumah Sidans, dia juga penasaran menunggu telepon dari Asyara, karena dia tahu Asyara pasti akan menelpon Sidu untuk menceritakan pertemuannya dengan Sidans. Sidans menerima telepon Asyara dengan gembira. Asyara tidak marah karena Sidu tidak datang, tetapi malah berterima kasih karena tidak datangnya Sidu memberikan ruang untuk Sidans menyatakan cintanya. Asyara bilang, Sidans memberinya setangkai mawar dan menyatakan cintanya. I love you చెప్పాడు. Sidans mencoba memancing apa yang dirasakan Asyara, tetapi Asyara bilang, dia akan menjawabnya nanti pada tanggal 14 Februari atau di hari Valentine. Dari cara Asyara bicara, Sidans dapat menebak bahwa Asyara juga mencintainya. Tapi sayang, ada cerita sedih yang akan menghiasi perjalanan cinta mereka. Besok adalah tanggal 14 Februari. Asyara menelpon Sidu dan meminta agar mereka bertemu, sebelum dia bertemu dengan Sidans. Tidak diduga ayahnya mengambil handphone dari belakang dan mendengar semua yang dibicarakan Sidans. Sidans bilang Asyara akan melompat kegirangan jika melihatnya. Sayangnya semua yang Sidans katakan itu, membuat ayah Asyara menjadi marah dan membanting handphonenya. Asyara ditampar ayahnya. Kembali lagi ibu Asyara menjadi sasaran kemarahan ayahnya. Karena dianggap tidak mampu mendidik Asyara, ibunya juga ditampar ayahnya. Asyara bilang kepada ayahnya mereka hanya berteman, tetapi ayahnya tegaskan tidak ada yang namanya teman, kamu hanya akan menikah dengan sepupumu. Dia kemudian mengancam akan membunuh Sidans jika Asyara membantahnya. Ibu Asyara menanyakan siapa pria di telepon itu. Dan Asyara katakan itu hanya temannya. Ibu Asyara ingatkan walaupun itu hanya teman, ayahmu akan membunuhnya. Ibunya kemudian menceritakan bahwa kakakmu seperti patung hidup, karena dulu dia mencintai seorang wanita, tetapi ayahmu membakar wanita itu dan keluarganya menjadi abu. Asyara masuk kamar dan menangis, sambil mengingat kata-kata ayah dan ibunya. Pagi hari, saat ditanyakan ibunya kemana Asyara akan pergi, dia katakan, sampaikan kepada ayah bahwa aku akan kawin lari. Rupanya dia masih kesal kejadian tadi malam. Kakaknya hanya tersenyum mendengarnya. Terlihat Sidans membeli buket bunga karena dia akan bertemu Asyara. Hari itu tanggal 14 Februari, sesuai janji, Asyara akan menyatakan cintanya kepada Sidans. Tidak diduga Asyara malah mengatakan dia tidak mencintai Sidans sama sekali. Asyara menghentikan Sidans yang sedang menyatakan cintanya dengan berteriak. Dia mengambil bunga yang dibawa Sidans dan melemparnya ke pasir. Asyara mengeluarkan banyak sekali kata-kata yang pada intinya, dia memberitahukan bahwa dia tidak mencintai Sidans. Sidans mencoba memberikan pengertian kepada Asyara, tetapi sia-sia saja. Dan Asyara kemudian pergi. Saat dia berjalan pergi dan telah membelakangi Sidans, terlihat Asyara menangis. Karena semua yang telah dia katakan tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan. Semua itu dia lakukan hanya untuk keselamatan Sidans, karena dia tidak ingin Sidans mati. Sidans mengejar Asyara yang telah naik bajai, akhirnya Asyara berhenti dan mereka bicara di jembatan. Semua orang melihat mereka yang sedang berdebat. Akhirnya Sidans meminta, kalau mereka tidak berpacaran, biarlah mereka berteman saja, dan Asyara setuju. Seorang teman Sidans menelpon, bertanya tentang kejadian di atas jembatan, dia memarahi Sidans, karena hal itu menjadi pembicaraan banyak orang. Dia ingatkan, Sidans adalah seorang selebriti, dan hal itu akan menjadi perhatian publik. Sidans bilang, aku juga seorang manusia, aku punya hati, karena itu aku jatuh cinta. Di dunia ini, aku tidak punya ayah dan ibu yang aku punya hanya Asyara. Temannya diam dan telepon ditutup. Sidans terlihat duduk di pantai dan sedang meratapi cintanya yang gagal. Dia tidak peduli, walau basah diterpa ombak. Sementara itu Asyara ingin membagi kesedihannya dengan Sidu. Dia menelpon Sidu, tetapi Sidans tidak mau menerima telepon itu. Asyara menjadi sangat kesal, dia tidak tahu bahwa Sidans adalah Sidu dan sedang patah hati. Akhirnya telepon Asyara, Sidans terima. Asyara mengawali bicaranya dengan menangis terseduh-seduh. Dia menumpahkan semua rasa sedihnya, dia bilang, dia telah menghancurkan hati Sidans. Asyara terus bicara dan akhirnya Sidans tahu bahwa sebenarnya Asyara sangat mencintainya. Hal itu membuat dia sangat senang dan bahagia. Asyara menceritakan semua kejadian yang terjadi di rumahnya semalam. Karena itu, dengan terpaksa dia menolak Sidans. Sidans bilang, cinta mereka pasti akan baik-baik saja. Tetapi Asyara menyambung, dia dan Sidans telah berjanji sebagai teman saja. Asyara juga meminta agar Sidu mau menerima teleponnya, karena hanya Sidu tempat dia berbagi susah dan senang. Sidu mengiyakan dan telepon diputus. Saat telepon ditutup, Sidu bergumam dalam hati, Asyara, saya lega mengetahui kamu mencintaiku. Aku akan tetap menjadi temanmu dan memberi kekuatan untuk meyakinkan ayahmu dan memenangkan hatinya untuk cinta kita.
Asyara mempertemukan Sidans dengan Arafin sepupunya sekaligus calon suaminya. Pertunangan Asyara dan Arafin dilangsungkan. Sebagai teman, Sidans hadir dan bernyanyi di acara itu. Walau hatinya sakit, dia tetap datang dan bernyanyi di sana. Semua persiapan pernikahan sedang dilakukan, membeli sari, perhiasan-perhiasan dan lain-lain. Ibu-ibu dalam keluarga itu memperhatikan, sepertinya, Asyara dan Sidans sangat dekat, seakan-akan merekalah yang akan menikah. Pembicaraan ibu-ibu itu didengar Arafin, dan dia menjadi tidak nyaman karena itu. Arafin menemui Sidans. Sidans melihat Arafin datang, dia membalikan foto Asyara agar tidak dilihat Arafin. Saat Sidu pergi mengambil minuman, Arafin melihat foto itu. Akhirnya dia menjadi yakin bahwa ada cinta di antara Asyara dan Sidans. Dia mencoba menggalinya, dan berjanji akan menyatukan mereka berdua. Tetapi Sidans berkeras bahwa mereka hanya berteman, dan akhirnya Arafin pulang. Arafin datang ke rumah Asyara membawa seorang gadis. Dia sengaja menguji apakah Asyara benar-benar mencintainya atau tidak. Akhirnya Asyara menjadi cemburu dan masuk ke kamar di mana Arafin dan gadis itu masuk. Ternyata mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka berdua kemudian berdebat tentang Sidans, sama seperti Sidans Asyara mengaku mereka hanya sahabat. Ibu Asyara datang, Arafin menahan ibu Asyara dan bilang, dia harus mengetahui apa yang terjadi. Arafin bertanya kepada Asyara, jika dia mencintai Sidans, Arafin akan meyakinkan ayah Asyara untuk menikahkan Asyara dengan Sidans. Asyara tetap katakan bahwa mereka hanya teman. Ayah Asyara datang dan memukul kepala Asyara dari belakang. Dengan kasar, pria ini menarik anaknya keluar, dan menampar ibu Asyara. Dia kemudian menelpon orang suruhannya untuk membunuh Sidans. Karena khawatir Sidans dibunuh, Asyara mengambil pisau dan mengancam akan bunuh diri jika Sidans mati. Asyara kemudian mengeluarkan semua kekesalan hatinya. Dia tetap katakan bahwa mereka hanya teman. Tetapi Arafin makin jelas. Sebenarnya Asyara sangat mencintai Sidans, karena dia rela mati demi Sidans. Akhirnya ayah Asyara menelpon anak buahnya, untuk membatalkan membunuh Sidans. Asyara dan Sidans bertemu lagi, dan Asyara terus meyakinkan Sidans bahwa dia tidak mencintai Sidans. Sidans mencoba memberikan pengertian lagi kepada Asyara, tetapi sia-sia saja. Sebelum pergi Asyara bilang aku tidak ingin melihat wajahmu lagi, selamat tinggal dan dia pun pergi. Goodbye. Goodbye. Saat di rumah, Asyara terus saja menangis. Sementara itu Sidans ugal-ugalan, mabuk dan sudah tidak lagi bisa mengurus dirinya. Dia kemudian menulis surat untuk Asyara dan pergi meninggalkan kota itu. Terlihat Sidans berada dalam kereta api. Duduk dekat pintu dengan pandangan hampa, seorang wanita di kereta api mengenalnya. Sidans duduk dengan kenangan bersama Asyara, dan dia terjatuh dari kereta api. Kereta berhenti dan orang-orang mengangkat Sidans, dan membawanya ke rumah sakit. Arafin menonton berita dan mengetahui Sidans mengalami kecelakaan kereta api, dan kondisinya kritis. Arafin menelpon Asyara dan mereka pergi ke rumah sakit. Terlihat Sidans tidak apa-apa. Arafin memarahi Sidans, karena dia menganggap Sidans mau bunuh diri karena cinta. Asyara hanya menatap Sidans dari jauh tanpa bicara apa-apa. Arafin menyambung, jika kamu berterus terang tentang cintamu, saya akan memberikan pengertian kepada paman untuk menikahkan kalian. Arafin melanjutkan, semua kata-kata kasar yang dikeluarkan Asyara karena dia mencintaimu. Dia melakukan itu untuk menyelamatkanmu dari ayahnya. Arafin memegang tangan Asyara dan bilang kepada Sidans, kamu mengorbankan hidupmu dan memenangkan cintamu. Dia mengambil tangan Sidans dan disatukan dengan tangan Asyara. Dia akan pergi, tetapi Sidans memanggilnya. Sidans bilang, sejak aku lahir, aku mencari ibuku dan ayahku. Kakekkulah yang membesarkanku. Saya telah menghabiskan hidupku tanpa cinta. Sekarang aku tidak punya siapa-siapa untuk membagi cintaku. Sama seperti cinta itu ada juga orang dan perasaan. Saya pikir, orang itu penting, ternyata perasaan itu juga penting. Biarkan rasa itu tetap ada dalam hatiku, dan akan aku curahkan dalam lagu-laguku. Sidans melanjutkan, Arafin, Asyara menolakku karena takut pada ayahnya. Apakah itu cinta sejati? Gadis-gadis takut sebelum jatuh cinta. Tetapi setelah jatuh cinta mereka tidak takut pada apapun. Saat aku jatuh pada kakinya, dan memohon cintanya, dia telah menghancurkan hatiku dan menguburnya di pasir. Asyara yang mendengar semua kata-kata Sidans menjadi tidak tahan, dan hampir menangis. Kata Sidans, saya hanya akan mencintai musik dan berkarir. Anda telah bertunangan, jadi, Anda setengah menikah. Asyara adalah milikmu, bawa dia. Arafin akan bicara, tapi dipotong Asyara, dan Asyara meminta agar mereka pergi. Saat mereka berjalan keluar, Sidans menelpon Asyara sebagai Sidu.
Dengan gembira Asyara menerima teleponnya dan marah, dia bilang, mengapa Sidu tidak bisa dihubungi? Asyara bilang aku harus melihatmu. Di mana kamu sekarang? Sidans bilang aku tidak pergi kemana-mana. Aku di sini, berbalik dan lihat. Asyara berbalik dan Sidans bilang aku Sidans, dan juga sahabatmu Sidu. Asyara berlari sambil menangis dan memeluk Sidans. Semua orang terlihat heran, termasuk Arafin. Sidans meminta maaf dan kembali mereka berpelukan. Terlihat Sidans sedang menyanyi di sebuah acara pernikahan. Apakah itu pernikahan Asyara dan Arafin? Ternyata bukan. Kedua mertuanya datang dan menegur Sidans. Mereka bilang, menantu, kamu tidak bisa bernyanyi di acara pernikahanmu sendiri. Pernikahan Asyara dan Sidans dilangsungkan penuh kebahagiaan. Film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.